Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Kita mulai kegiatan kita dengan 2 buah pantun. Hari ini kusapa Pak Polisi sembari pegang sebuah perak. Selamat datang di ruang kolaborasi di modul 1.3 paradigma dan visi guru penggerak. Kuambil kain lalu kusulam sambil memakai bedak. Barang siapa menjawab salam, saya doakan kami mendadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, senang rasanya kita berjumpa kembali setelah kemarin kita melalui beberapa alur dan hari ini alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di alur di modul 1.3. Perjalanan kita sudah banyak yang kita lalui ya di modul 11 sampai 12 dengan alur merdeka, dan ini menandakan bahwa Ibu Bapak sudah melalui 2 tahapan untuk di modul 1, di paket modul 1. Di paket modul 1 ini tersisa 2 modul lagi, yaitu modul 1.3 dan modul 1.4. Nah, untuk di 1.3 ini Ibu Bapak Ibu Bapak akan lebih banyak memahami dan mendapatkan penguatan terkait dengan paradigma dan visi guru penggerak. Nah, kesempatan ini di ruang kolaborasi ini kita kuatkan pemahaman kita yang Ibu Bapak telah peroleh di eksplorasi konsep kemarin dengan banyak berdiskusi bersama temannya, dengan teman-teman CGP kemarin, lalu kemudian kita juga sudah melakukan refleksi dari proses-proses yang telah kita lakukan. Nah, untuk proses pembelajaran hari ini durasinya 3 jam pembelajaran atau 135 menit. Nah, untuk identitas modulnya Ibu Bapak sekalian, capaian pembelajaran yang kita ingin capai yaitu calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk penjawantahan visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaian. Capaian modulnya adalah calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. Lalu kemudian calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Untuk capaian khususnya adalah calon guru penggerak dapat mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Jadi di visi yang akan Ibu Bapak buat nanti dalam tahapan bagian itu lebih bisa diukur. Ketika Ibu Bapak menggunakan kalimat profil pelajar Pancasila itu tentu agak sulit kita ukur ya capaiannya, sehingga nanti Ibu Bapak mengartikulasikan itu, menjawantahkan itu dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang lebih mudah diukur pencapaiannya. Lalu kemudian Ibu Bapak dapat merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Lalu kemudian Ibu Bapak nanti membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Ibu Bapak berkarya, bertugas, dalam menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Dan yang terakhir adalah menjalankan rencana prakarsa perubahan. Jadi yang tadi yang dibuat itu kita jalankan di tempat tugas Ibu Bapak sekalian dengan menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Nah, untuk membuka kegiatan kita Ibu Bapak agar kita mendapat keberkahan darinya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Bapak Ade. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, memohon ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin,
hamdam yuafiin aw huwa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan rukul ini. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan menyertai kegiatan rukul ini, ya Allah. Limpahkanlah kekuatan, kesehatan serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adil. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Di pembukaan ini ada beberapa agenda. Lalu kemudian nanti setelah berdoa tadi kita akan membacakan agenda dari skenario pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, kesepakatan belajar, ice breaking, dan penutup. Nah, untuk skenario-nya Ibu Bapak bisa lihat. Untuk pembukaan itu durasinya 15 menit. Review pembelajaran, nanti kita akan melakukan review dulu terkait dengan eksplorasi konsep yang Ibu Bapak lakukan di alur kemarin. Jadi 2 hari ya kita diberi waktu untuk belajar berselancar di LMS terkait dengan modul 1.3 ini. Nanti akan ada pertanyaan pemantik untuk menguatkan pemahaman Ibu Bapak terkait dengan modul 1.3. Lalu kemudian kita akan masuk di board nanti masing-masing berdiskusi tentang visi bersama dalam kelompok. Jadi nanti akan ada visi yang Ibu Bapak rumuskan dalam setiap kelompok. Lalu kemudian nanti dalam proses diskusinya Ibu Bapak juga akan menyusun satu pertanyaan prakarsa perubahan dan juga berdiskusi tentang rencana sesuai dengan tahapan bagja. Lalu kemudian Ibu Bapak akan melakukan refleksi, ya ada nanti pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi yang kita lakukan. Lalu dan terakhir adalah nanti akan ada penyampaian pembelajaran berikutnya serta foto bersama. Durasi kita dengan skenario ini alokasinya yaitu 135 menit atau 3 jam pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, calon guru penggerak dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang memperkembangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Dan hari ini untuk mencapai tujuan kita, mari kita membuat kesepakatan belajar. Ada 6 kesepakatan belajar yang telah kita sepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi mudah-mudahan ya ada perubahan yang kita lakukan. Mungkin pengurangan, penambahan, atau mungkin ada revisi kalimat yang mungkin Ibu Bapak merasa terganggu dengan itu. Silakan Ibu Bapak nanti menyampaikannya dan bisa langsung membuka mikrofonnya. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Artinya Ibu Bapak punya hak ya di forum ini, bukan hanya saya tetapi Ibu Bapak semua punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Nggak usah malu-malu, nggak usah disimpan. Karena kadang kita malu ya untuk menyampaikan, lalu kemudian pada saat forum ini selesai, kita langsung berpikir, wah kenapa tadi saya tidak bicara ya? Jadi Ibu Bapak manfaatkan momen ini. Selain juga untuk menyalurkan pendapat Ibu Bapak, juga menjadi ajang untuk Ibu Bapak belajar berkomunikasi, belajar untuk tampil di depan publik, juga melatih kemampuan public speaking-nya Ibu Bapak sekalian. Jadi ini adalah wadah kita untuk belajar. Namanya pendidikan guru penggerak. Jadi pendidikan ini bukan hanya mendidik kita untuk untuk menguatkan nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, tetapi juga bagaimana Ibu Bapak bisa tampil terdepan dalam hal public speaking. Lalu kemudian yang kedua adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya Ibu Bapak ketika nanti Ibu Bapak mendapat masukan berarti dari teman-temannya, atau ada hal pendapat dari teman yang tidak berkesesuaian dengan tidak berkesesuaian dengan pendapat kita, Ibu Bapak boleh silakan berpikiran terbuka. Artinya kita menerima semua masukan itu, dan mari kita saling menghormati. Termasuk juga ketika kita memberikan umpan balik pertanyaan,
pertanyaan atau umpan balik yang kita berikan itu tidak menyinggung perasaan teman, atau mungkin kita bisa mengolah kalimat itu sehingga kalimat itu betul-betul kalimat yang betul-betul yang memberdayakan. Lalu yang ketiga adalah jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Jadi Ibu Bapak dipastikan mikrofonnya untuk tidak menyala, sehingga tidak dianggap bahwa Ibu Bapak sedang berbicara ketika temannya sedang berbicara. Jadi dicek setiap secara berkala. Lalu kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Jadi Ibu Bapak boleh nanti menekan fitur raise hand sebelum menyampaikan pendapatnya, kecuali kalau misalnya saya menyatakan silakan langsung open mic untuk menyampaikan pendapat. Lalu yang kelima adalah berpartisipasi penuh. Ya, berpartisipasi penuh artinya Ibu Bapak mari kita menyalakan, salah satu bentuk berpartisipasi penuh itu adalah menyalakan kamera. Dengan menyalakan kamera saya bisa melihat bahwa Ibu Bapak hadir secara utuh, lalu kemudian aktif dalam berdiskusi, aktif dalam berefleksi dan hal-hal lainnya yang bisa memberikan penguatan antar CGP dan CGP lainnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting Ibu Bapak, mari kita ikuti sesi kelas kita ini dengan perasaan yang gembira, tanpa tekanan, dan semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ibu Bapak, untuk 6 poin ini, apakah ada di antara Ibu Bapak yang ingin melakukan revisi atau pengurangan? Saya coba stop share dulu untuk melihat. Mungkin ada masukan atau ada hal yang ingin Ibu Bapak sampaikan? Sudah jempol ya. Jadi tidak ada revisi lagi untuk pertemuan ini ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kalau begitu kita lanjut ke agenda berikutnya. Nah, kita anggap yang 6 ini adalah kesepakatan kita. Kesepakatan besar untuk kita memulai dan ingin kita mencapai tujuan pembelajaran. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Jadi setelah tadi kita melakukan kesepakatan, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini kita harapkan bisa mencairkan suasana kita pada sore hari ini, yang mungkin agak sedikit tegang atau mungkin ada kelelahan dari pulang sekolah, apalagi nih hari pertama setelah MPLS bagi sekolah menengah pertama untuk SMA. Kalau SD kemarin kan yang kelas 1 itu kan transisi PAUD, pasti masih MPLS sekarang, karena MPLS-nya 2 pekan. Sementara untuk teman-teman yang SMP, mungkin hari ini adalah hari pertamanya di kelas, yang kemarin mungkin tidak bertugas sebagai pemateri di kelasnya pada saat MPLS. Pertama kali berterjun di di kelas. Dan ada juga informasi kemarin ya, kalau ternyata di Skopeng ini sudah berjalan beberapa minggu proses pembelajarannya. Tadi mungkin teman-teman merasakan kelelahan, sehingga hari ini kita cairkan itu. Kita cairkan kebekuannya, sehingga kita bisa belajar nyaman pada siang hari ini. Baik, untuk ice breaking-nya adalah sambung kalimat. Sambung kalimat artinya Ibu Bapak nanti akan menyusun kalimat yang berakhiran dengan is. Jadi saya akan memulai nanti sebuah kalimat yang akhirannya is. Tapi Ibu Bapak sambung kalimat itu boleh beberapa kata, boleh 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan sebagainya. Yang penting berbentuk kalimat. Yang intinya akhirannya itu adalah is dan nyambung dari kalimat pertama. Lalu kemudian setelah itu, misalnya ya, saya pertama, lalu kemudian misalnya saya tunjuk Bapak Adil. Lalu Bapak Adil nanti akan menunjuk rekan yang lain. Rekan yang lain harus gercep membuat kalimat itu yang akhirannya adalah is. Ini saya yakin kalau is ya banyak sekali ya. Bukan is awalannya is, tetapi akhirannya is. Oke, saya tutup ya. Saya akan memulainya. Oke, dipahami ice breaking-nya? Paham Bu, paham. Oke, baik, kita mulai. Hari ini di Kota Parepare sedang gerimis. Silakan dilanjutkan oleh yang pertama masuk. Saya senang tadi, terima kasih Bu Erwana. Setengah jam yang lalu Ibu Erwana sudah masuk. Silakan Ibu Erwana. Hari ini di Kota Parepare sedang gerimis. Terima kasih Ibu. Menjadikan saya bisa bernalar dengan kritis. Mantap, Berwana. Lanjut, Berwana. Tunjuk 1 orang lagi. Ibu Sahriani. Ibu Sahriani.
Tadi apa di diulang dulu Ibu Erwana apa tadi? Menjadikan saya bernalar dengan kritis. Apa di? Ayo semangat Ibu Suryani, ayo. Kata-katanya Ibu Erwana sangat akademis. Bagus, Bu Suryani lanjut. Siapa lagi Ibu Suryani? Ibu Suryani. Oke, Bu Suryani dapat giliran. Silakan Ibu Suryani. Apa tadi Bu Sahriani, bisa diulang Bu? Tabe. Kata-katanya Ibu Erwana sangat akademis. Kata-katanya berwarna sangat akademis. Kata-katanya sehingga saya berpikir, karena kata-kata Ibu Erwana akademis, sehingga saya berpikir untuk membuat teh manis. Good, bagus sekali, luar biasa Bu Suryani. Lanjut Bu Suryani, kepada siapa lagi Bu Suryani? Kepada Ibu Ekawati. Ibu Eka. Dari teh manis yang Ibu Suryani buat, menjadikan saya bersemangat bertemu dengan ibu-ibu manis di ibu-ibu manis. Oke, terima kasih Bu Eka. Lanjut Bu Eka, tunjuk siapa? Pak Adil. Ya, apa tadi kalimatnya Bu Eka? Dari teh manis yang dibuat dari Bu Suryani menjadikan saya bersemangat ketemu ibu-ibu manis. Sehingga saya lupa bahwa ini hari bukan hari Kamis. Bagus sekali, Pak Adil. Lanjut, Pak Adil. Ibu Armida. Oh ya, terima kasih. Tadi Pak Mama Adi bilang saya lupa bahwa hari ini hari Kamis. Oh Bukan ya. hari Kamis. Bukan hari Kamis. Oh ya, karena Pak Adi lupa bukan hari Kamis, berarti hari ini hari Jumat. Jadi semua beragamais. Iya, tahu, mantap. Lanjut. Lanjut, baru muda. Siapa lagi yang belum? Bu Asira. Masih mood Bu, tapi Bu Asira. Ibu Armida tadi mengatakan bahwa kalau hari Jumat itu kita menjadi agamais ya. Jadi agamais berarti kita ini adalah umat Islam beragamis, berarti kita harus menjadi orang yang tidak pesimis. Iya, tahu. Bapak juga ya Ria ya. Bu Asira, lanjut. Lanjut Bu Asira, tunjuk siapa? Siapa lagi? Sri Uli, Ibu Sri Uli Saria, sama lah. Iya, Ibu Sri Uli. Kadang kalau pesimis rasanya sampai ingin nangis. Iya, tahu, mantap Bu Sri Uli. Lanjut Ibu Sri Uli. Ibu Sri Triani. Oke. Yang tadi Ibu Uli. Kalau pesimis rasanya sampai ingin menangis. Jadi kalau apa lagi tuh? Kalau menangis jangan sampai apa lagi nih? Ayo. Kalau menangis jangan
Baik. Masih ingat suaranya Bu Fitri? Nyusun kata-kata. Kalau menangis jangan sampai Ada lapis, ada sinis, ada apa lagi ya? Is. Antagonis. Apa lagi? Gerimis. Gerimis. Dekat pantai. Dekat pantai. Peserta terakhir yang menjadi pewaris. iya. Ini kalau Ini ada menangis peserta pewaris ini. Ini masih ada Bu Selvi nih, pewarisnya. Oke. kalau menangis jangan sampai bermanjais. Bermanjais. Oke, bolehlah. Kita lanjut. Terakhir berarti pewarisnya siapa ya Bu Fitri? Selfie. Ibu terakhir. Bu Selvi. Oke, silakan Bu Selvi. Apa tadi Bu Fitri? Menangis jangan sampai bermanjais. Itu Bermanjais. Apa itu? bermanja-manja maksudnya itu. Oh, bermanja-manja. Oke. Istilah baru itu di kelas kita. Iya. Penambahan is. Agar kita tidak bermanjais, mari kita mengikuti kegiatan ini agar kita dapat berpikir kritis. Oke, mantap. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian. Sudah selesai semua ya? Oke, baik. Terima kasih. Ini semoga nanti Ibu Bapak dengan mengikuti kegiatan ini pahalanya bisa berlapis-lapis dan semuanya bisa optimis untuk lulus guru penggerak dan semakin manis. Amin. Teman-teman katakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ya di sesi berikutnya. Jadi semoga tadi dengan ice breaking kita bisa mencapai tujuan dan kesepakatan belajar kita menjadi panduan kita untuk mencapai tujuan itu. Nah, hari ini kita akan mengawali kegiatan sesi inti dengan mereview terlebih dahulu pembelajaran kita di alur eksplorasi konsep. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Jadi Ibu Bapak nanti silakan langsung menyalakan silakan menekan fitur raise hand terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat? Saya ulang kembali. Bagaimana rumusan visi yang sudah Bapak Ibu buat? Oke, saya matikan ini, saya stop sharing dulu untuk melihat siapakah yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan rumusan visi. Jadi tentu kan kalau di sekolahnya Ibu Bapak pasti sudah punya semua visi ya, tetapi ini yang dimaksud ini adalah visinya Ibu Bapak sekalian. Oke, sudah ada Bu Saryani yang mengacungkan tangan. Silakan Ibu Saryani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi visi itu adalah sebenarnya sama dengan tujuan kita atau cita-cita kita. Bisa juga gambaran masa depan murid yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai visi ini kita harus juga membangun suatu misi, di mana misi ini adalah kegiatan atau yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Di mana setelah visi tersebut kita rumuskan, kita turunkan pada prakarsa perubahan, kemudian kita capai menggunakan pendekatan Bagja. Jadi visi yang saya susun di sini adalah mewujudkan peserta didik yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu Bu, terima kasih. Wah, luar biasa ya Ibu Saryani ini sudah sampai merumuskan visinya. Jadi Ibu Saryani sudah sampai mewujudkan merumuskan visi dengan tadi dengan mengantongi bekal dari eksplorasi konsep yang telah dipelajari. Tadi saya sempat simak bahwa Ibu Saryani mengatakan bahwa ketika kita ingin membangun visi,
maka terlebih dahulu kita akan turunkan dulu, kita lihat apa yang menjadi misi kita, apa kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan untuk mencapai target atau visi yang akan kita bangun. Lalu kemudian dari prosesnya untuk melahirkan sebuah visi yang betul-betul baik dan betul-betul berorientasi pada murid kita, dilakukanlah dengan menggunakan tahapan prakarsa perubahan yang dinamai dengan tahapan Bagja seperti yang Ibu Saryani katakan tadi. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini sudah sangat menguatkan ya, dan saya berharap ada lagi penguatan dari teman-teman yang lain yang sudah merumuskan visinya. Ini ada orang lagi yang mengacungkan tangan. Yang kedua ada Ibu Arwana. Silakan Ibu Arwana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pendapat saya tadi hampir sama dengan Ibu Saryani, cuma saya ingin menambahkan sedikit Bu tentang visi yang tadi visi itu merupakan awal dari usaha untuk menggapai sesuatu yang kita impikan. Jadi untuk menyusun suatu visi tersebut kita harus menyesuaikan dengan karakter lingkungan sekolah kita agar visi tersebut sejalan dengan budaya lokal tempat kita mengajar. Ya, terima kasih, itu saja Bu yang saya sempat sampaikan. Oke, baik sekali. Terima kasih Bu Erwana, betul-betul menguatkan ya. Karena tadi Bu Erwana mengatakan bahwa ketika kita tidak punya visi, kita tidak bisa mencapai sebuah tujuan. Karena kata Bu Erwana ini, dari penguatannya Bu Erwana, bahwa visi itu adalah awal kita. Ketika kita ingin melakukan, menentukan sebuah target atau tujuan, kita melakukan seperti apa? Maka perlu namanya visi. Nah, dalam penyusunan visi yang dikatakan Ibu Erwana adalah sebelum kita merumuskan visi itu kita harus memperhatikan karakter lingkungan kita supaya ketika nanti kita menyusun visi itu betul-betul berorientasi untuk kebutuhan sekolah kita dan memperhatikan kenyamanan peserta didik kita dengan karakter lingkungan itu. Baik, terima kasih banyak Bu Erwana. Kita lanjut ke Ibu Suryani. Silakan Ibu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Menurut saya visi kan merupakan sebuah gambaran atau impian dari suatu organisasi, sehingga dalam penyusunan visi ini kita harus menggali potensi-potensi positif dari lingkungan kita, lingkungan sekolah kita, sehingga visi ini bisa menjadi acuan kita dalam melakukan tindakan di sekolah, sehingga dengan tetap memperhatikan karakter sekolah kita dan tujuan yang akan kita capai. Adapun visi yang saya rumuskan pada eksplorasi konsep sebelumnya, yakni terwujudnya generasi yang berkarakter dan kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suryani. Ada hal baru lagi yang makin menguatkan tadi ya dari Bu Saryani, Bu Erwana, lalu kemudian ada Bu Suryani. Kalau visi itu adalah gambaran kita nih terkait dengan impian kita. Kita punya impian, misalnya menjadikan sekolah kita unggul. Unggul dalam hal apa? Kalau tadi dikatakan bahwa unggul dalam segi profil pelajar Pancasilanya, tentu ada hal-hal yang dilakukan. Dan dari proses itu, Ibu Suryani tadi mengatakan bahwa kita terlebih dahulu harus gali dulu potensinya. Kita gali aset-aset yang ada di sekolah kita. Sehingga nantinya itulah yang akan menjadi acuan untuk mencapai target atau impian kita itu. Nah, impian kita apa? Impian kita tergambarkan dalam visi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Suryani. Selanjutnya ada Ibu Armida. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya sependapat dengan tadi rekan-rekan CGP. Saya cuma menambahkan bahwa visi itu ibarat sebuah kitab suci. Kita sebagai umat Islam kalau tidak ada pedoman, maka kita tidak bisa melangkah ke depan apa tujuan dan arah kita. Nah, begitupun juga dengan visi yang kita rumuskan, maka dengan adanya visi itu akan mengarahkan kita apa cita-cita yang ingin atau target yang ingin kita dapatkan di sekolah. Dengan memperhatikan tentunya merumuskan visi itu merupakan hal yang sangat tidak mudah. Kita banyak tantangan dihadapi di sekolah. Tentunya kita memerlukan kolaborasi antara rekan-rekan di sekolah, kepala sekolah dan semua yang stakeholder yang ada di sekolah. Dan kita juga harus semangat dan antusias untuk terus mewujudkan impian kita itu, cita-cita kita itu, sehingga bisa merumuskan cita-cita untuk mendapatkan murid yang
menjadi manusia yang merdeka dan memiliki perubahan di dalam pendidikan. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Bu, mikrofon. Iya, terima kasih sudah mengingatkan. Ya, jadi luar biasa sekali tadi Bu Armida menganalogikan bahwa visi ini ibaratnya kitab suci. Jadi betul sekali bahwa kitab suci kan ini menjadi pegangan kita ya, tuntunan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita pasti berlandaskan kepada kitab suci. Benar tidak yang saya lakukan, salah tidak dengan yang saya lakukan, jangan sampai bertentangan dengan kitab suci. Lalu kemudian Berwana menganalogikan itu visi itu sebagai kitab suci, sehingga ketika Ibu Erwana ingin melakukan sesuatu di sekolah, kembali ke visinya. Apakah sudah sesuai dengan visi saya? Apakah sudah tidak bertentangan dengan visi yang sebelumnya kita rumuskan bersama dalam lingkup organisasi di sekolah? Nah, ini analogi yang luar biasa ya. Saya sampai luar biasa, betul sekali yang dikatakan bahwa ketika kita menjadikan visi ini sebagai tuntunan kita, arah kita, acuan kita, maka tentu apa yang akan kita rencanakan, apa yang kita impikan itu bisa berjalan sesuai dengan koridornya. Baik, terima kasih Bu Armida. Selanjutnya ada Ibu Sri Uli Zaria. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Armida, jadi visi ini seperti penunjuk arah yang memandu kita untuk mencapai tujuan. Visi ini hal besar yang kita sama-sama harapkan di masa depan yang mungkin hari ini belum tercapai, tapi kita yakin bisa mewujudkannya di masa depan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Sri Uli sudah makin menguatkan. Jadi Bu Sri Uli tadi memberikan penguatan jika target ini atau visi ini adalah pemandu arah kita. Kalaupun misalnya belum tercapai, akan tercapai ketika memang kita berusaha untuk mencapai itu dan selalu kembali ke visi kita. Apa sih yang salah? Nah, dengan melihat apa yang salah, di mana kita melihat apa yang salah itu? Kita melihatnya dalam tahapan prakarsa perubahan. Di mana tahapan prakarsa perubahan itu? Kita rumuskan di tahapan Bagja. Nah, teman-teman masih ingat di eksplorasi konsep Bagja itu apa? B? Buat pertanyaan. Ya, buat pertanyaan. Buat pertanyaan. Ambil pelajaran. Gali mimpi. Atur eksekusi. Atur eksekusi, luar biasa. Nah ini, yang tadi ini, Bagja inilah yang akan memandu kita dari prakarsa perubahan untuk mencapai visi kita. Karena ketika kita menyusun visinya, tapi tidak ada terancana, tidak terstruktur Bagja kita, apa-apa saja yang akan kita lakukan, maka akan sulit kita untuk mencapai visi itu. Nah, seperti itu tadi penguatan dari Bu Sri Uli. Baik, selanjutnya ada Ibu Fitriani. Silakan Ibu Fitri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan pendapat semua teman-teman di sini, yaitu visi merupakan awal dari usaha untuk mencapai sesuatu yang kita impikan. Jadi di sini saya sependapat dengan semua teman-teman, dan di sini visi juga memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan atau dicita-citakan. Adapun visi yang saya susun yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter, mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, Bu. Abe Bu, mikrofon tak. Terima kasih ya, sudah mengingatkan. Terima kasih Ibu Fitri, ini sudah sampai tadi ya di tahapan Ibu Fitri merumuskan visi, dan saya yakin teman-teman, saya melihat kemarin ininya ya di eksplorasi konsep, diskusinya luar biasa. Teman-teman sudah saling memberikan umpan balik di dalamnya, betul-betul menguatkan pemahaman teman-teman terkait dengan alur modul 1.3 khususnya di paradigma dan visi guru penggerak. Baik Ibu Bapak sekalian, nanti akan semakin menguatkan kita apakah visi yang kita buat itu bisa kita ukur atau tidaknya, bisa kita capai atau tidaknya ketika nanti kita lebih berdiskusi di forum diskusi nantinya. Jadi saya akan
Ibu Bapak kembangkan pemikiran kita kembali, kita lihat kembali visi yang telah kita buat, apakah visi itu bisa kita ukur dengan kata berkarakter misalnya, karakter seperti apa yang kita inginkan, lalu kemudian profil pelajar Pancasila, di dalamnya ada 6 elemen, bagaimana kita mengukur ketercapaiannya. Nah, sehingga nanti Ibu Bapak ketika menyusun atau melakukan revisi untuk visinya, itu betul-betul yang bisa diukur dan bisa dijalankan. Jadi tidak muluk-muluk visinya, tetapi bisa dijalankan. Oke, saya rasa sudah tidak ada yang resign. Ada satu Ibu Eka di kolom chat, saya coba baca. Visi ini menjadi pedoman dalam menciptakan atau membuat perubahan baru dalam menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan sekolah menjadi lebih baik. Visi mengarahkan kita untuk mencapai target. Visi juga merupakan sebuah rencana untuk mewujudkan murid yang memiliki karakter sesuai profil Pancasila. Betul sekali. Jadi visi ini, semua visi yang kita buat ini tentu akan berorientasi pada murid kita. Karena orientasi kita sebagai guru penggerak dinilai dan peran guru penggerak kemarin yang kita sudah pelajari di modul 1.2, itu orientasi kita adalah melakukan perubahan ekosistem di sekolah yang betul-betul berorientasi pada peserta didik kita. Nah, salah satu yang akan kita ubah dari ekosistem itu adalah visinya dulu. Ketika kita melakukan perubahan visi, nah dari visi itulah kita akan menjadikan sebagai acuan kita untuk melakukan perubahan apa yang mendasar di sekolah kita. Ada Ibu Asira, visi adalah harapan, keinginan yang akan diwujudkan oleh guru kepada muridnya di masa yang akan datang. Oke, betul. Baik Ibu Bapak sekalian, saya lanjut lagi untuk pertanyaan pemantik 2 untuk masih dalam tahap review. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah Ibu Bapak buat. Saya ulangi kembali. Bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat. Jadi tentu Ibu Bapak tadi kan sudah membuat membuat visinya. Lalu kemudian Ibu Bapak juga sudah merumuskan pernyataan prakarsa perubahan di dalamnya. Bagaimana itu? Bagaimana prosesnya dan seperti apa yang Ibu Bapak maksudkan dalam hal itu? Oke, silakan raise hand. Bagi yang ingin berpendapat. Oke, silakan Ibu Armida. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, izin Bu. Pertanyaannya bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang Ibu sudah buat? Perubahan yang saya lakukan yaitu saya melakukan konsep yang tahapan Bagja ini itu di dalam kelas itu saya membuat strategi bagaimana membuat siswa bersemangat dan nyaman saat belajar di kelas. Nah itu. Kemudian tindakan yang saya lakukan yaitu untuk mewujudkan tadi itu bersemangatnya itu guru bersikap ramah terhadap siswa dan guru selalu memberikan motivasi. Itu bagian buat pertanyaannya. Nah, untuk bagian ambil pelajarannya itu saya menumbuhkan semangat dan rasa nyaman pada murid saat belajar di kelas. Tindakan yang saya lakukan itu ruang kelas yang bersih dan nyaman. Dan gurunya juga bersikap ramah terhadap siswa. Kemudian untuk gali mimpinya, di mana apa yang terjadi jika murid bersemangat dan merasa nyaman belajar di kelas. Tindakan yang saya lakukan itu ruang-ruang kelas yang bersih, kemudian proses pembelajaran menjadi aktif, siswa akan lebih meningkat. Kemudian untuk jabarkan rencananya, langkah yang saya lakukan yaitu menumbuhkan semangat dan rasa nyaman murid di saat belajar di kelas. Kemudian tindakan yang saya lakukan, membersihkan kelas, merapikan kelas, memberikan penguatan, memberikan motivasi sebelum memulai pembelajaran. Itu kemudian atur eksekusinya, itu siapa saja yang berperan di dalam kegiatan tersebut.
di mana yang berperan itu yang pertama itu tentunya guru kelas, kemudian berkolaborasi juga bisa dibantu oleh kepala sekolah. Mungkin itu tahapan dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armida, ini lengkap sekali sampai tahapan bagiannya diuraikan satu persatu. Tadi saya sempat mendengar tadi yang di awal itu, wujudkan kelas yang nyaman. Nah, seperti ini sebenarnya visi, Bu. Bisa Ibu ukur kan? Saya tanya Bu Armida, ketika Ibu Armida tadi menyusun kalimat, mewujudkan kelas yang nyaman. Kelas apa tadi Ibu? Yang Ibu, kelas yang bersih apa? Bisa diulang tadi kalimat yang pertama tadi Ibu sampaikan? Membuat murid bersemangat dan nyaman saat belajar di kelas. Oke. Membuat murid bersemangat dan nyaman belajar di kelas. Nah, itu adalah visi. Visi itu adalah hal yang kita inginkan. Visi itu adalah sesuatu yang kita impikan sebagai guru, bukan sebagai ini kan kita masih dalam tahap guru ya Ibu Bapak ya. Artinya ini masih jangka pendek dulu. Hal yang kita impikan di sekolah kita. Jadi tidak perlu kita terlalu meluas. Kita ingin mengubah satu ekosistem di sekolah secara menyeluruh, tetapi itu agak sulit kita lakukan. Kita mulai dulu dari visi yang paling kecil, ya, tetapi visi itu bisa kita ukur ketercapaiannya. Nah, saya tanya kembali Bu Armida, ketika tadi Ibu Armida menyusun kalimat visi tadi, Bu Armida sudah menyusun tadi kan kerangka dalam tahapan bagiannya kan? Dan salah satu tadi yang Ibu jabarkan itu bagaimana membuat siswa itu nyaman aktif di dalam kelas, nyaman datang ke sekolah. Nah, boleh dijelaskan sedikit lagi Bu, satu kalimat di situ, apa yang Ibu lakukan sehingga mereka betul-betul bisa bersemangat dan nyaman datang ke sekolah? Yang saya lakukan itu kita itu menyapa siswa dengan ramah, kemudian kita memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai, kemudian kita membersihkan kelas, menata kelas dengan rapi ya mungkin itu Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Armida. Ada dua hal yang menjadi pokok dari apa yang Ibu Armida katakan tadi, menyebut siswa dengan ramah, menata atau mengelola kelas, menata ruangan-ruangan kelasnya supaya nyaman, supaya siswanya betah di kelas, betah dan nyaman mereka ke kelasnya atau ke sekolah. Nah, itu adalah langkah yang konkret Ibu Bapak untuk Ibu Bapak lakukan sebagai seorang guru. Nah, itu adalah contoh kecil ketika kita nanti pikirkan ya, nanti pada saat Ibu Bapak lanjut ke alur lainnya, atau nanti pada saat di forum diskusi, carilah visi yang betul-betul Ibu Bapak bisa lakukan. Mudah dan kita ukur itu pencapaiannya. Lalu kemudian di dalamnya termuat profil pelajar Pancasila seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu Bapak katakan tadi. Sebenarnya visi-visi yang Ibu Bapak sampaikan di eksplorasi konsep itu, di alur-alur itu, sebelumnya itu sudah sangat baik ya. Hanya saja ada beberapa yang mungkin perlu di-press lagi kalimatnya, dipilih diksi atau kata yang terukur, mudah kita ukur pencapaiannya. Seperti tadi contoh kecil saja, mewujudkan kelas yang nyaman, yang membuat siswa datang ke sekolah, itu bersemangat ke sekolah. Caranya yang dilakukan adalah menyapa siswa dengan ramah, melakukan penataan. Nah, itu adalah bagian-bagian yang sudah diungkapkan oleh Bu Armida ketika kita menyusun visi dengan menggunakan prakarsa perubahan. Oke, selanjutnya masih ada tadi yang raise hand, ada Bapak Adil. Silakan Bapak Adil. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi hanya ingin menambahkan dari teman-teman karena jawaban dari teman-teman sudah sangat bagus. Jadi tadi pertanyaannya yaitu bagaimana merumuskan pernyataan prakarsa perubahan. Di sini yang ingin saya tambahkan yaitu ketika kita merumuskan pernyataan prakarsa perubahan, mungkin kita bisa membuat visi seperti melakukan pembiasaan kegiatan religius. Kemudian kita bisa meningkatkan budaya literasi dan numerasi di sekolah kita masing-masing dan mengembangkan pembelajaran
dan pembiasaan untuk meningkatkan keberanian siswa. Mungkin kita bisa dengan cara berdiskusi di kelas masing-masing seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mengingatkan kreativitas melalui proyek profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adil. Jadi ada beberapa tadi poinnya disampaikan Bapak Adil, dan ini sepertinya menjadi sebuah kegelisahan buat Bapak Adil dan teman-teman bahwa Bapak Adil ini memimpikan sekolahnya itu adalah sekolah yang betul-betul muridnya itu bisa punya karakter religius. Lalu kemudian ada pembiasaan literasi di dalamnya. Nah, Bapak Adil nanti itu apa yang Bapak Adil katakan tadi itu bisa dirumuskan dalam sebuah visi. Ya, tetapi visi yang Bapak Adil buat adalah visi yang betul-betul Bapak bisa ukur. Misalnya ya, seperti tadi kan ada dua, anggaplah misalnya religius dan literasi. Anggaplah Pak Adil mengatakan terwujudnya siswa yang religius, yang berkarakter religius. Jadi berkarakternya karakter apa? Pak Adil mengatakan karakter yang religius, supaya betul-betul bisa diukur ya. Lalu kemudian dan pembiasaan literasi, ini kan ini bisa diukur. Artinya Bapak Adil punya nanti ketika menyusun tahapan bagja itu lebih mudah lagi. Karena ketika menyusunnya kita sendiri bingung, aduh karakter apa ini ya, profil pelajar Pancasila yang mana ya, karena dalam profil pelajar Pancasila kan ada 6 elemen ya, yang mana Ibu Bapak ingin kuatkan di situ. Walaupun sebenarnya kita ingin menguatkan keseluruhan, tetapi tentu ada poin yang betul-betul kita inginkan. Seperti tadi kan religius itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Itu masuk dalam elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berhalak mulia. Nah, itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila. Tetapi tidak mesti Ibu Bapak menyampaikan dalam ketika menyusun visi, tidak perlu dimasukkan kata profil pelajar Pancasila, karena itu agak sulit untuk kita ukur. Sehingga pilih salah satu yang betul-betul bisa Ibu Bapak kuatkan, yang betul-betul keinginan tak impikan di sekolah kita. Seperti tadi karakter religius atau pembiasaan literasi. Jadi ini menjadi catatan pentingnya dalam review kita pada siang hari ini, sehingga nanti pada saat Ibu Bapak bisa menjadikan ini sebagai bekal ketika nanti berdiskusi di forum diskusi di alur ini nantinya, lalu kemudian pada saat diunggah tugas nantinya sudah sesuai dengan rubrik yang ada. Oke, baik. Masih adakah yang acungkan tangan? Oke. Masih ada Ibu yang saya pilih dulu yang belum pernah ya Ibu ya. Ada Ibu Asira. Ya, silakan Bu Asira. Bu Asira tadi sudah ya? Belum. Silakan Bu Asira. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Adapun prakarsa perubahan yang saya lakukan di sekolah yaitu di sini saya membuat sebuah ada imaji murid impian, yaitu intelektual, mandiri, peduli, integritas, kemudian agamais dan nasionalis. Di sini tujuan saya di sini membuat prakarsa perubahan ini nanti di sini saya akan pedomani dari imaji yang kemarin saya buat, imaji impian murid yang saya impian saya. Jadi visi nanti ini akan saya pedomani dari prakarsa perubahan yang saya buat tadi itu, ini akan saya pedomani nanti untuk membuat visi tersebut. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Asirana. Ini betul-betul ini mengingatkan kita yang hampir terlupa tadi. Betul, imaji impian ini, impian Ibu, ini adalah bisa kita jadikan sebagai pijakan ketika kita ingin menyusun visi. Betul sekali. Bu Asira, terima kasih Bu Asira sudah mengelaborasi pemahamannya. Baik, satu lagi ya untuk pertanyaan pemantik kedua ini ada Ibu Ekawati. Teman-teman, Ibu Suryani, Bu Fitri, Bu Saryani mungkin bisa menuliskan di kolom chat ya Ibu Bapak ya, supaya kita efisiensi waktu dan kita masuk di tahap berikutnya. Silakan Ibu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu. Jadi bagaimana menyusun pertanyaan prakarsa dalam perubahan. Jadi di mana saya ini
bagaimana sih sebenarnya kalau di dalam sekolah itu saya bagaimana mengubah kebiasaan atau mendisiplinkan anak laki-laki ini yang sering bolos. Nah, maka dari itu saya mencoba membuat di dalam kelas saya atau anak wali kelas saya itu saya mencoba membuat yang namanya buku kontrol untuk mengontrol siswa laki-laki, karena kebanyakan itu siswa laki-laki ya yang sering bolos, apalagi kalau di anak SMP. Kalau anak SD mungkin belum terlalu nakal-nakalnya ya untuk bolos. Kalau di SMP itu saya di permasalahan di sekolah banyak sekali, ada beberapa siswa yang sering bolos, terutama ini laki-laki. Nah, di mana jadi bagaimana cara saya agar bagaimana memperkembang kedisiplinan murid yang sering bolos ini, saya berusaha memotivasi siswa tersebut. Kemudian saya mencoba apalagi namanya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas dan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat untuk ikut mengontrol siswa atau murid yang sering bolos. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka. Ada hal yang menarik tadi ya dari apa yang Ibu Eka katakan tadi, yaitu bagaimana keinginannya atau impiannya Bu Eka ini adalah mendisiplinkan anaknya yang suka bolos. Kalau kita bawa ke ranah kalimat positif, jadi membuat siswa betah di sekolah ya. Jadi Bu Eka memimpikan anak-anaknya itu betah di kelas, betah di sekolah, tanpa harus keluar keluyuran. Jadi sesungguhnya seperti betul Bu Eka katakan tadi, salah satu misinya adalah membuat pembelajaran itu menyenangkan. Karena ketika pembelajaran itu tidak menyenangkan atau membosankan, tentu siswa yang kinestetik itu pasti akan bolos. Mereka pasti akan keluar masuk. Jadi itu Ibu Bapak, gaya belajar siswa kita tidak terakomodir di kelas kita. Anak-anak yang suka keluar masuk, izin Bu ke WC, izin Pak cuci muka, izin Pak cuci tangan, biar mama itu tangannya bersih, kasihan, untungnya cuci. Sedikit-sedikit cuci, apa lagi namaku cuci, baru-baru saat dia pergi cuci tangan, keluar kayak lagi cuci. Kenapa Ibu Bapak? Karena ada gaya belajar mereka yang tidak terpenuhi di dalamnya. Nah, tadi yang dikatakan Ibu Eka, salah satu cara yang akan dilakukan adalah membuat proses pembelajaran di kelas yang menyenangkan. Nah, ini nanti ketika Ibu Eka merumuskan menjadi sebuah kalimat visi, membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa betah di sekolah atau di kelas, nanti diturunkan menjadi kalimat dalam dalam bentuk pertanyaan yang dikupas dalam alur bagja itu. Ya, di bagja itu dijelaskan menyenangkan menurut versinya Bu Eka seperti apa dan apa yang akan Ibu Eka lakukan lagi di kelas. Metode apa mungkin yang akan Ibu Eka lakukan selain buku kontrol tadi, ataukah mungkin kalau hanya buku kontrol, seperti apa fungsinya? Apakah buku kontrol ini bisa menjamin mereka tidak lagi keluyuran di kelas dengan sukarela mereka di kelas tanpa harus tertekan atau terperintahkan dengan itu, seperti dalam modul 1.1 yang betul-betul menuntun mereka untuk melakukan itu dengan sadar tanpa terperintahkan. Nah, ini nanti ya, kita akan saling mengaitkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Jadi ketika kita menyusun visi, kita ingat lagi, oh ini sudah sesuai enggak dengan kodratnya anak kita. Ini jangan sampai ini adalah sebuah bentuk pemaksaan misalnya. Nah, itu menjadi pemikiran kita. Tapi ini ada hal yang menarik ya, untuk kita jadikan sebagai salah satu contoh dalam merumuskan tahapan bagian nantinya atau merumuskan visi di sekolah. Terima kasih Ibu Eka. Kita ke siapa lagi nih ya? Oke, kita baca dulu yang ada di kolom chat. Ada Bu Sri Uli, visi saya terwujudnya peserta didik yang cerdas, unggul, religius, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat, yaitu melakukan pembiasaan kegiatan yang religius, meningkatkan budaya literasi dan numerasi, mengembangkan pembelajaran dan kebiasaan untuk meningkatkan keberanian siswa, dan menguatkan kreativitas melalui proyek profil pelajar Pancasila.
Lalu Ibu Erwana, pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah dibuat, yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui pembiasaan. Bu Saryani, merumuskan prakarsa perubahan harus dengan visi yang jelas, terukur, dan dapat dicapai. Melibatkan kolaborasi dengan teman sejawat, serta sesuai dengan konteks kebutuhan sekolah, seperti kegiatan pembiasaan literasi numerasi, dan kegiatan P5 dan tentu pembelajaran yang berpusat pada murid. Bu Fitri dalam merumuskan pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang saya buat harus mengikuti langkah-langkah, yaitu memahami visi yang jelas, mengidentifikasi permasalahan atau tantangan dan merumuskan solusi yang konkret. Betul ini ya, semuanya betul. Permasalahan dan tantangan harus menjadi perhatian. Lalu kemudian Bu Suryani dalam merumuskan prakarsa perubahan harus memperhatikan apakah sudah sejalan dengan visi yang telah dibuat. Tentu dalam merumuskan prakarsa ini kita memperhatikan tantangan, aset dalam hal ini siswa kita, seperti budi pekerti siswa yang harus diperhatikan. Oke. Yang terakhirnya apakah harus saya baca? Enggak perlu ya. Oke, Bapak sekalian, kita lanjut ke pertanyaan pemantik ketiga. Yang tercepat saya langsung, teman-teman boleh langsung raise hand ingin menjawab pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, bagaimana tahapan bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Bagaimana menurut saya itu tahapan bagja yang sudah kita pelajari? Dan langsung ya dijawab dengan pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan bagja? Saya ulangi kembali. Untuk ketiga bisa langsung dilanjutkan dengan pertanyaan keempat. Bagaimana tahapan bagja yang sudah Bapak Ibu pelajari? Lalu kemudian bagaimana membuat sebuah rencana perubahan berdasarkan tahapan bagja itu yang Ibu Bapak pelajari itu? Oke, saya stop. Silakan raise hand. Pertanyaan kedua dan ketiga langsung digabungkan saja. Jadi tidak lagi 3 dan 4. Oke, Ibu Bapak silakan raise hand yang ingin menjawab. Ada Ibu Fitri. Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini dalam membuat tahapan bagja yang perlu diperhatikan di situ adalah yang pertama yaitu B, membuat pernyataan utama. Di sini saya mengajukan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan di sini apa yang harus saya lakukan untuk menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Kemudian tindakannya atau penyelidikannya yaitu menjadi guru yang komunikatif kepada murid, menjadi guru yang ramah, menjadi contoh atau teladan bagi murid, menjadi guru yang humoris dan memiliki sikap yang dinamis. Kemudian A yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat di sini adalah aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan impian menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Di sini tindakannya yaitu menetapkan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian G, gali mimpi. Di sini pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Kemudian tindakannya, kebiasaan yaitu bisa menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, selalu melakukan refleksi dan berusaha dekat dengan siswa agar kita lebih tahu setiap karakter yang dimiliki oleh siswa kita. Kemudian di sini kita J, jabarkan rencana. Pertanyaannya yaitu apa langkah pertama sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid? Tindakannya di sini adalah berusaha dekat dengan setiap murid agar murid merasa lebih santai dan senang saat belajar. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaannya di sini adalah siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Di sini adalah rekan sejawat kepala sekolah. Kemudian di sini rekan sejawat dan kepala sekolah yang bisa memantau saya untuk menjadi guru yang menyenangkan bagi murid. Terima kasih, Bu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri, detail sekali yang disampaikan oleh Bu Fitri, sampai contoh dan sampai alur-alur tahapan bagja itu sudah dikupas tuntas oleh Bu Fitri. Jadi Ibu Bapak, saya hanya ingin memberikan penguatan terkait dengan review Ibu Bapak sekalian yang luar biasa ini. Sebelum kita masuk ke sesi inti, sesi diskusi, bahwa sesungguhnya untuk tahapan bagja ini Ibu Bapak, ini sebenarnya kita selalu lakukan di sekolah kita selalu lakukan, tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah melakukan itu. Jadi Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak menginginkan sesuatu di kelas tak, seperti tadi Ibu siapa tadi itu ya, Ibu Eka. Tadi Ibu Eka merenungkan, menawa-nawai, berefleksi, kenapa ya siswaku selalu bolos? Kenapa ya mereka ini anak SMP ini, ya Allah, selalu mau bolos, sedikit-sedikit keluar kelas. Nah itu adalah buat pertanyaan Ibu Bapak. Kenapa? Itu adalah pertanyaan yang Ibu Bapak tanpa sadari bahwa Ibu Bapak ini sudah melalui namanya tahapan bagja. Hanya saja belum terstruktur sesuai dengan alur bagja itu. Tetapi ketika Ibu Bapak sudah melakukan itu artinya Ibu Bapak sebenarnya sedari dulu sebelum terjun ke dunia pendidikan guru penggerak ini sudah melakukan itu. Nah, ini hanya supaya Ibu Bapak kuat lagi pemahamannya, saya mencoba menyederhanakan tahapan bagja itu. Lalu kemudian ketika Ibu Bapak sudah menawa-nawa seperti tadi, sudah merumuskan pertanyaan yang begitu banyak di kepala, kenapa itu anakku malas sekali ya? Kenapa itu anakku tidak susah sekali belajar, ini bahasa daerah ya? Susah sekali nak pelajari itu lontar, apa yang membuat mereka belajar lontar itu susahnya minta ampun. Saya sudah cungkir balik menyampaikan ice breaking dengan metode yang luar biasa, tapi mereka susah sekali. Nah itu buat pertanyaan. Anggaplah ya, ini dalam contoh kecil. Terus yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini Ibu Bapak sebenarnya adalah kita melakukan studi literatur ataukah studi observasi yang kita amati. Oh jadi kita pikirkan, kita masuk di kelasnya misalnya orang toh, di kelasnya teman tak yang guru yang sama. Anggaplah tadi yang bolos ya, anggaplah tadi kasusnya Bu Eka yang selalu bolos siswanya. Lalu kemudian ke kelasnya Pak Adil. Kenapa di kelasnya Pak Adil paling tidak bolos gitu siswa? Apa yang membuat itu tidak sehingga di kelas itu? Nah, itu adalah proses mengambil pelajaran Ibu Bapak. Jadi kita belajar dari teman tak, dari rekan sejawat. Bisa juga dari proses diskusi bersama Pak Adil. Pak Adil, kenapa tuh siswa tidak bolos-bolos? Nah, itu adalah proses mengambil pelajaran secara sederhana. Terus yang ketiga, menggali mimpi. Gali mimpi artinya seperti ini. Kalau misalnya tadi Ibu Bapak sudah mengambil pelajaran dari proses itu, lalu Ibu Bapak berpikir, muka juga seperti Pak Adil di kelasnya, tidak bolos-bolos ke siswanya, pintar huruf lontara. Kenapa itu ya? Dari proses Ibu Bapak punya impian seperti itu, maka Ibu Bapak nanti itu betul-betul menguatkan visi yang telah Ibu Bapak buat. Karena sudah membungkus tadi buat pertanyaan, Ibu Bapak membungkusnya dengan ambil pelajaran dari proses yang orang lain lakukan dan itu berhasil, lalu kemudian Ibu Bapak menguatkan keinginannya menjadi menggali kembali mimpinya. Dan yang terakhir, sebelum terakhir adalah jabarkan ke rencana tak. Jangan sampai cuma bermimpi saja. Muka saya juga nanti seperti Pak Adil di kelas seperti, tapi sampai di situ Ji, kita tidak merumuskan rencana apa yang akan kita lakukan. Nah, tapi ketika kita merumuskan rencana, lalu kemudian yang terakhir kita atur eksekusinya, sudah tahapan bagja. Dan saya yakin Ibu Bapak sebenarnya sudah melakukan itu di sekolah. Jadi itu hal sederhana sebenarnya, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita sudah lakukan, termasuk dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya yakin Ibu Bapak semua sudah lakukan di kelas. Nah, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita akan melangkah ke sesi inti, sesi diskusi di ruang kolaborasi. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan mind map-nya ya Ibu Bapak ya, mind map kita untuk ini. Tadi sudah sebenarnya untuk mind map ini semuanya sudah dikupas tadi dari review yang Ibu Bapak sebutkan. Jadi ketika Ibu Bapak ingin melakukan perubahan dengan cara memimpin perubahan positif itu melalui visinya, tentu yang harus kita lakukan dulu adalah kita berpikir strategis. Apa sih perubahan positif dan konstruktif di sekolah yang membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan yang punya maksud saya membutuhkan waktu yang cukup dengan tahapan-tahapan yang begitu terukur. Lalu kemudian seperti apa inquiry apresiatif sebagai bentuk paradigma itu dalam menggerakkan dan memimpin perubahan positif itu.
Lalu kemudian Ibu Bapak dalam mind map ini Ibu Bapak nanti menguatkan juga nanti diskusinya ya terkait dengan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Untuk membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dilakukan oleh orang lain. Lalu kemudian ini adalah tahapan Bagja untuk mencapai keseluruhan ini, memimpin perubahan positif, lalu kemudian mengelola perubahan positif dengan tahapan dengan pendekatan inquiry apresiatif, ya, dan prosesnya yang selalu berpikir aset, tidak lagi berpikir defisit, lalu kemudian dibuat dalam tahapan Bagja seperti yang Ibu Bapak katakan tadi dan penguatan yang barusan saya sampaikan terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan, ambil pelajaran, menggali impian, menjabarkan rencana, lalu kemudian terakhir adalah atur eksekusi untuk mencapai visi itu. Jadi kan visi itu sebagai panduan atau pegangan. Kalau tadi Bu Asira mengatakan, Bu siapa tadi yang menganalogikan, Bu Armida ya, menganalogikan sebagai kitab suci. Nah, kita jadikan itu sebagai pegangan kita dalam memimpin perubahan positif, lalu kemudian kita kelola perubahan positif itu. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini saya akan menyiapkan dua bor, dua bor, tetapi untuk bor pertama ini adalah bor untuk kelompok 2. Jadi diputar lagi ya, kalau kelompok 1 pada rukul-rukul sebelumnya. Untuk di bor utama yang sekarang ini adalah miliknya kelompok 2. Lalu kemudian untuk bor berikutnya adalah miliknya kelompok pertama. Penentuan kelompoknya itu berdasarkan pengajar praktik. Nah, jadi kalau rukul sebelumnya kelompoknya Pak Adil, ya kalau tidak salah ya, kelompoknya Pak Adil. Pak Adil, mohon dinyalakan mikrofonnya Pak Adil. Pak Adil, pengajar praktiknya Pak Irwan atau Bu Eka? Bu Eka, Bu Andi Eka. Oh, Bu Andi Eka. Berarti, ya terima kasih Pak Adil. Berarti untuk kelompok 2, bornya di sini yang yang pengajar praktiknya Pak Irwan di room utama. Lalu untuk di bor berikutnya adalah bor yang pengajar praktiknya Bu Andi Eka. Lalu nanti Ibu Bapak di bor itu silakan berdiskusi dan berkolaborasi dengan kelompoknya untuk membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok Ibu Bapak sepakati. Dan yang berikutnya adalah berdiskusi dalam kelompok tentang satu rencana perubahan. Ya, setiap orang kan punya rencana nih. Kayak tadi kan Ibu Bapak sudah menyampaikan rencananya, saya mau ini dan sebagainya. Dan bagaimana merumuskan dari banyaknya rencana tadi menjadi sebuah rencana. Jadi satu rencana perubahan. Lalu kemudian setelah Ibu Bapak membuat satu rencana perubahan itu, sesuaikan dengan alur Bagja yang lengkap. Bagja ya, tahapan Bagja. Lalu berikutnya adalah hasil diskusi tersebut akan dipresentasikan pada sesi 2. Rukul sesi 2 itu akan berlangsung pada hari Senin. Hari Senin tanggal 22 Juli. Ya. Pada pukul 14. Ini waktunya Ibu Bapak nanti kita diskusikan kembali setelah ini ya nanti ya. Soalnya saya di Parepare itu Ibu Bapak, kami pulang pukul 14.30. Jadi nanti kita diskusikan lagi ya Ibu Bapak. Kemarin kan kita memilih 14 karena masih jam lowong, masih jam libur. Masih sekolah dalam posisi belum masih liburan, sehingga pukul 14 tidak mengganggu proses. Namun di Parepare ini perlu diketahui itu sekolahnya hanya sampai hari Jumat, jadi Senin sampai Jumat 5 hari kerja, sehingga kami sampai sore di sekolah. Di kelas kami sampai pukul 14.20, tetapi kami diwajibkan ya pulang pukul 15.00. Jadi nanti pukul 15 baru boleh beraktivitas lain. Tapi nanti kita diskusikan ya Bapak ya berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu kemudian waktu diskusi untuk sesi ini Bapak 115 menit, tapi nanti kita akan sesuaikan lagi ketika nanti waktu sudah mendekati, saya akan menyampaikannya melalui chat di kolom chatnya. Oke, untuk diskusi ini apakah sudah dipahami ataukah ada hal yang perlu dipertanyakan? Silakan.
Jadi nanti Ibu Bapak silakan memilih siapa yang akan memandu, moderator, berinisiatif, siapa yang memandu kegiatannya, yang menjadi presenter, siapa yang menjadi penanggap, penanya, dan sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita alihkan ke board? Aman? Untuk tautannya Bu, linknya sudah ada. Ya, saya kirim ke kolom chat ya. Oke. Untuk kelompok 1. Ini tadi. Ya, ada itu. Silakan Ibu Bapak. Untuk kelompoknya Pak Adil, kelompok 1 yang pengajar praktiknya Bu Andi Eka di room sebelah. Lalu kemudian untuk Pak Irwan, pengajar praktiknya Pak Irwan tetap di room ini. Oke, untuk efisiensi waktu saya serahkan kepada teman-teman kelompok 2, kelompoknya dari Pak Irwan untuk mengambil alih. Silakan teman-teman berinisiatif siapa yang akan memandu kegiatannya. Silakan. Ya, bagaimana? Siapa yang jadi moderator? Bu Eka? Bu Armida. Apa tugas tak ini? Saya kirim dulu. Siapa ini moderator? Bu Armida. Ya, ganti-gantian ya. Ganti-gantian supaya kita merasakan semua ya, jadi presenter, jadi ya merasakan semua di ya. Betul Bu, betul. Jadi moderator untuk diskusi ini nanti kalau presentasi ya. Ya, oke. Amanah diterima. Jadi apa yang kita buat ini? Jalok kiring kaki anunya. Satu, pernyataan prakarsa perubahan. Diskusi. 1 visi bersama. Satu visi bersama. Oh, dia itu digabung. Iya, digabung itu visi tak Bu. Gabung ke visi beda-beda. visi apa yang akan kita pikirkan bersama untuk mewujudkan impian seorang guru. Kalau saya Tadi saya kemarin visiku mewujudkan generasi yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya visiku kemarin tidak mengacu itu tadi bilang seperti yang Ibu Pasil katakan, enggak spesifik, maksudnya enggak meluas sih. Tadi bilang enggak usah dikasih masuk profil pelajar Pancasila. Maksudnya yang spesifik. Enggak, maksudnya dipilih saja dimensinya di situ. Yang profil pelajar misalnya yang yang berkreativitas mandiri kan, murid yang kreatif, disiplin, kreatif berkarakter. Meluas sih saya dulu kemarin kok visiku jadi mau direvisi. Kalau sama saya direvisi nih Bu, nanti ini bisa direvisi menjadi 1. Itu nih bilang. Kalau saya juga kayak meluas juga karena ada. Iya. Masuk profil pelajar Pancasila. harus ditentukan dimensinya, dimensi apa sih itu? Dimensi apa yang dari profil? Ini gimana tuh akademik tuh ya lah kreatif ga, mandiri, religius. Berkarakter, berakhlak. Ini boleh kasih maki 2. Bisa Riani Gi yang lincah kampah. Agar lincah. Terus yang kedua.
Ada cakap Bully Dia orangnya. anak Bully juga lincah. iya, bully juga itu. Ya, Bu ya. Kebetulan saya Lalu berkecimpung, saya jagonya PDF gitu terus. Bantu besok Buli ajari kah lagi kita Google Sheet-nya di Ibu Ani. Oh iya, bisa bisa juga Ya. besok kalau selesai ada jam istirahatnya toh. Nah, kita Ya, kita lanjut diskusinya lagi. diskusikan apa visi yang kita mau dirumuskan. rumuskan. Satu visi. Bumi dulu ditentukan tadi itu nunyi bunyi di Kalau saya masalah aku di sekolah itu sih, kan wali kelas tuh, jadi selalu itu ada masalahnya. Ibu harus wali kelas Aulita lagi bolos. Oh, SMP. selalu nih namanya wali kelas. Beda. Beda. Beda SMP dengan SD. Apa yang mau diambil? Yang berkarakter. Yang Ya, berkarakter bagus. mungkin nih kalau Yang berkarakter dia ya. Ya, karena itu anak karakternya mengembangkan siswa. karakternya peserta didik. Karakternya sekarang itu anak-anak yang perlu di ini. Iya, Itu kalau karakternya sudah bagus, tidak bolos nih. Iya. Bagaimana Jadi dia? bagaimana kalimat isinya itu mau Ya, apa dia? sesuai yang berkarakter. memimpikan Memimpin, Karakternya siswa yang berkarakter. menjadi insan mewujudkan ya. mewujudkan Atau terwujudnya. Terwujudnya kan tujuan, impian. Maksudnya tujuan tak terwujudnya murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Gitu. Tadi kasih masuk mungkin profil apakah begitu? iya Maksudnya dimensinya satu. karakternya yang sesuai profil pelajar Iya, Pancasila. iya. Oh iya. Oh ya, Jadi kita bisa. fokus karakternya. Karakternya. Dirinya bukan yang lain-lainnya. Oh iya. Apa tadi? Coba diulang tadi. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Oke nih. Ya. Terwujudnya peserta didik yang berkarakter Sesuai profil pelajar Pancasila. Kita langsung susun bagjanya kah atau? Ya, disusun Ya, bagus. bisa mungkin kita mulai susun apa pertanyaannya, buat pertanyaan dulu. Apa B? Apa B-nya? Buat pertanyaan awal. Apa pertanyaan awalnya? Karakter. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan karakter? Biasanya apa? Ya. Pertanyaannya apa? Iya, atau bagaimana? Ya, bagaimana? Iya. Atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk Bagaimana mewujudkan Mengapa kita perlu mewujudkan siswa yang berkarakter? Atau bagaimana cara kita dapat mewujudkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Ya, bisa yang mungkin ditulis, dilakukan? bisa mungkin ditulis tuh poin-poin moderator. Oh ya, nanti saya tulis. Cakar duka. Ya, Apa tadi poinnya? Bagaimana membuat apa yang dari Bu Suri? Apa yang harus dilakukan agar siswa kita mempunyai karakter yang sesuai dengan P3? apa tindakannya berarti mungkin pembiasaan positif di Pembiasaan positif. Lakukan pembiasaan positif. Bisa juga bagaimana mengubah karakter murid. apa tadi tindakannya?
dengan menerapkan disiplin positif. Ya, menerapkan disiplin positif. Bisa juga tindakannya misalnya menyelipkan pesan-pesan moral di setiap pembelajaran. Ya, bisa. Ya, menyelipkan dimensi profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran. Pembelajaran. Saya share screen Bu ya, biar langsung diketik. Sambil Iya, oke Bu, silahkan. Tadi pertanyaan awalnya sudah tampil Bu. Ya. Sudah. Oke. Ya. Pertanyaan awalnya apa yang harus dilakukan Untuk mewujudkan siswa yang berkarakter. Siswa yang Berkarakter. profil Bisa mungkin Dori. Bisa apa dan bagaimana? Pancasila. Ya, tindakannya bukan Apa yang harus dilakukan? Makanya menerapkan disiplin positif. Melakukan pembiasaan positif di sekolah. Melakukan pembiasaan. kasih umum saja atau mau dijabarkan pembiasaan positifnya bagaimana? Di lingkungan sekolah kah atau bisa juga di luar sekolah? Ya, Di letaknya di luar lingkungan saja, sekolah, di lingkungan sekolah saja dulu yang dalam di dalam sekolah. Iya. di dalam sekolah. Yang terlalu madua. Seperti Ya, maksudnya Sakbame ki matu jawab. Itulah kumulasi. Iya. Gitu Bu Di. Iya. Ya, oke, Lanjut apalagi? yang Lanjut. kedua, Ambil pelajaran. Masih Ambil bisa kan? pelajaran Masih bisa ditambah tadi Bu, kapan itu dia di atas? tindakan. Iya, yang Tindakannya tindakannya mengikuti pembelajaran apa? Itu tadi menyelipkan dimensi profil pelajar Pancasila di dalam proses pembelajaran. Ya. menyelipkan Bagus juga itu kata-kata menyelipkan. Ya, Menerapkan kah? menyelipkan dimensi. menerapkan dimensi, bagusnya Ya, menerapkan. menerapkan. Menerapkan Dia kegiatan pembelajaran. setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ambil pelajaran. Apa di situ? Apa saja yang dapat Strategi yang tepat. ya dapat menunjukkan Ambil pelajaran. Kita siapa yang melakukan pengembangan? saja yang dapat menunjukkan Apa pengalaman? Apa nih? Siapa yang memiliki pengalaman? saja yang dapat Apa pengalaman? Bisakah apa pengalaman yang apa? Yang berhasil menunjukkan sikap karakter. Pengalaman apa? Pengalaman apa ya? Pengalaman apa Yang dapat yang dapat menunjukkan dilakukan? Pengalaman apa yang dapat dilakukan
dalam mewujudkan murid yang berkarakter? Mengembangkan Pengalaman apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan karakter murid? Yang dapat diterapkan mungkin ya. Ya, yang dapat diterapkan. Berarti kita mencari referensi di Iya. Pengalaman apa yang dapat diterapkan untuk cari referensi atau bisa juga berdiskusi dengan teman sejawat. oh iya, berdiskusi dengan teman sejawat baik di sekolah maupun di forum KKG mungkin ya. Iya, Untuk cari di sekolah lain misalnya bagaimana kiat-kiatnya. iya. Forum KKG atau MGMP kalau Pelajaran. Tadi Non dia teman tinta gue itu. Lagi makanya tuh pada peta apa aku kasih ke kamera. Maka hendak ngambil. selanjutnya di mimpi. Apalagi sih kembali mimpi. Bagaimana mewujudkan mimpiku? Bagaimana mewujudkan murid yang apa yang ingin dicapai? Oh, imajinasi ini berangan-angan yang bagaimana itu yang mencapai. Iya, bagaimana mewujudkan tuh? Apa yang diharapkan? apa yang terjadi jika semua murid apakah berkarakter? Gali mimpi, gali mimpi. Kebiasaan apa Ya, yang bisa kita bayangkan, yang bisa diterapkan anak-anak agar Kebiasaan baik siswa berkarakter. yang akan terwujud Ya, jika Harapan apa yang akan terwujud jika itu mengembang apa? jika peserta didik memiliki karakter. memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar dimensi profil pelajar Pancasila. kebiasaan baik atau apa Bu kata-katanya? Bukan pembiasaan ya? Ya. Pembiasaan atau kebiasaan? Kebiasaan Gali kebiasaan apa? Ya, jangan nih kebiasaan baik. Kebiasaan apa yang Kebiasaan apa? akan terwujud? Dewi Taya Warmida kebanyakan budaya mana seni. mengembangkan budaya Tabe dengan fasilitas yang ada di sekolah. Nggak ketandingan dia ulunnya berwan. Anu, desi, kurang kan itu. Kirinya salam Bu. Ya, lanjut. Apa lagi Bu? bisa kapan juga kegiatan apa sama jadi kegiatan apa yang bisa dilakukan agar Bisa karakter. kayaknya lebih dari satu pertanyaan ya. Bisa kayaknya lebih dari satu. Bisa Kegiatan apa yang Dilakukan. mau jadi kapan sama kalau bilang kayak pembiasaan sama kegiatan mau sama. Tidak apa kebiasaan sama kegiatan. Kalau kegiatan mungkin hanya beberapa kali. Satu kali ya, kalau pembiasaan selalu karena ya. Kalau pembiasaan mungkin setiap hari, kalau kegiatan mungkin hanya Kegiatan apa yang dilakukan agar peserta didik memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. kegiatan atau bisa juga kegiatan apa yang dilakukan untuk membentuk karakter
murid sesuai dengan profil pelajar Yang ini pelajar. dari itu kayaknya sudah terwujud nih apa yang Ya menjadi itu nih bilang Kak, harapan yang ingin dicapai itu misalnya Harapan. terwujud membuat Ya. bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu. Maksudnya terwujud nih Kak Raja Ironu tadi, sudah terwujud. gali mimpi. Kembali jadi kembali gini ke masa lalu. Padahal sudah mau. Karena petunjuknya. Ibu Eka Cakar dulu deh kami Ibu Eka. Ada pertanyaan menyusun narasi bila mana prakasa perkumpulan terwujud membuat bayangan dan gambaran masa depan. Iya. Tidak, kan tadi berwarna suruh saya kembali ke masa lalu. Masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Kayak yang tadi saya bilang Bu Arwana siswa menjadi apa tadi yang tabe-tabe. Budaya tabe. Budaya tabe. Mengembangkan budaya tabe dengan fasilitas yang ada misalnya di sekolah. Misalnya contoh penerapannya di dalam lingkungan sekolah. Siswa. Mengembangkan budaya tabe. Ya, mengembangkan budaya tabe. Karakter mengembangkan Belok kono sudah polos kalau mengembangkan di sini kalau tadi mau mengembangkan jangan nih mengembangkan di situ bukan apa? Iya. Karena terwujud nih. Iya. Kembali tahunnya nih ke masa lalu Guru. Ada sudah terwujud tadi itu mimpi tak karena kali mimpi terwujud. Budaya tabe sudah masuk nih di melakukan pembiasaan 5S toh. Oh iya. Udah ketawa ini Pak Irwan. Ketawa ini Pak Irwan. Asik semangat itu. Dia masa lalu sih bahas. Masnya sudah nggak ngerti. Apa aja kan sudah cakar dulu ngira masa lalu. Semangat. Terima kasih Pak. Siap. Siap karakter. Kebiasaan disiplin. Lalu jika pembiasaannya digali nih dari anunya yang murid tadi yang sering dilakukan di sekolah masuk. Iya, kita kan berharap nih kebiasaan apa yang terwujud nanti. Ini kebiasaannya secara disiplin. Misalnya kalau mau masuk dalam satu kelas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Makro maksudnya seperti budaya menjadi religius itu nana utama sih anu mereka demi singa profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa karakter begini nasi kacau-kacau kata-kata nanti Bu diperbaiki ya. Siki kan besok ketemu Jiki itu jadi kalau ada waktu sedikit bisa lagi di ini. Iya. Diskusikan. Konsep. Ya konsepnya kalau nanti bisa besok ketemu Jiki. Kalau ada waktu. Jabarkan rencana. Jabarkan rencana. Rencana apa? Strategi. Apa strateginya untuk mencapai itu? Untuk mencapai visi. Apa yang dilakukan untuk mengembangkan peserta didik? Bisa gak juga Bu bilang apa? Bagaimana cara agar bisa juga langkah-langkah ya langkah-langkah yang diambil memberikan motivasi sebelum belajar. Apakah langkah-langkah yang langkah-langkah nih. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mewujudkan
Dilaksanakannya secara kontinu, maksudnya secara kontinu. Secara menerus. Ya, maksudnya ya. Supaya itu karakternya anak-anak secara kontinu terus menerus. Ya. Dilaksanakannya secara berkelanjutan. Cocok nih. Maksudnya kata-kata mutiara itu kan Buat tindakannya peserta karakter baik. ya. Apakah masuk di buku batu bagus itu membuat poster-poster karakter baik. Iya. Apa kata-katanya, Bu? Membuat poster-poster Di setiap sudut-sudut sekolah, sudut kelas, di dalam kelas. Baik di luar. Bisa juga di luar kelas di luar kelas. Memberikan apresiasi. Ya, memberikan apresiasi, motivasi. Yang sudah menunjukkan Karakter baik. baik. Apakah dikoreksi kata-katanya, Bu? Iya. Bagus Mi itu Bu memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah menunjukkan karakter baik. Mantap nih. Supaya kalau dikasih apresiasi lebih termotivasi lagi untuk melakukan. Iya. Jadi akhirnya bisa dilakukan secara terus-menerus. Mungkin IBK mengalih sih. Semangat IBK. Terakhir atur eksekusi. Siapa saja yang berperan? Aksi nyata nak ya. Atur eksekusi. Siapa saja yang berperan mewujudkan Siapa saja yang terlibat dalam Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini menumbuhkan sikap menumbuhkan karakter, ya menimbulkan mewujudkan karakter. siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan murid yang berkarakter Murid yang berkarakter. wujudkan murid yang berkarakter berkarakter. sesuai profil sesuai dengan profil. Kelima cerot. Iya. Ya, harus sesuai memang dengan profil pelajar Pancasila. seperti itu masa lalu selalu ikut di Berona. Iya, itu masa lalu itu. Ya, yang terlibat di kelas. Hal pertama yang dilakukan apa? Menjaga Kelanjutan. sama. Oh, berarti di sini Bu hal apa? Apa Bu Sahyani? Hal pertama yang harus dilakukan. Apa hal pertama yang dalam mewujudkan murid kopi dah. Ya. murid yang berkarakter. Benar loh. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tindakan penyelidikannya. Apa hal yang pertama yang harus dilakukan? Berkoordinasi ke apa di? Ya, Koordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat itu. teman sejawat. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. Harus jolo. Rumit tuh harus jolo itu mana harus ki. Kemudian membentuk tim sama Ya. bisa juga untuk membentuk tim. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tim dan sejawat membentuk untuk membentuk tim membagi tugas apa namanya itu rekomendasi kepala berbagi sekolah dan tugas setiap anggota rekan sejawat untuk membentuk karakter kawan
membentuk Maksudnya ini dibagi Oke, juga. lo tim Bu. Iya, tim maksudnya di setiap guru pasti ada tugas-tugasnya. Maksudnya Bu Ani kok. Tim Membentuk membentuk pembagian, tim. menyusun. Untuk menyusun pembagian tugas. Itu apa ada struktur organisasi? Iya. Iya, engkau memang kan untuk koro harus engkau ya memantau, yang memberi. Tahun ini Memantau kegiatan ini. Jangan mi kepang dikasih tanda tanya. oh iya nih. Jadi apa lagi Pak? Anu juga bisa dievaluasi, bisa setiap 1 bulan ke dievaluasi apakah itu kegiatan berjalan. Jawaban ini mungkin Bu ya, jawabannya ini biar berkelanjutan Iya. selalu dievaluasi. Oh iya. Dievaluasi. Yang terlibat Tahunya setiap 1 Siapa dulu bulan. yang terlibat? Guru kelas. Guru atau Warga sekolah. Terus ini Ya. bagaimana cara menjaga ya berkelanjutan yang pernah nasi buani melakukan Evaluasi. refleksi Atau dan observasi. evaluasi. Setiap Oke, mantap. akhir pekan ya, atau akhir harus bulan? ada refleksinya Bu. Magen ya Bu Ika keluar. Keluar Setiap dari saat. Indro. Jelek kapan jaringannya? Keluar. Ini nggak tahu. Ibu Dia kan dia sering memang jaringannya aku ke kampung itu sih. Masa yang lama Tinder. Kayaknya kuliah bukan di sekolah. Kalau di sana sering jaringan. Dia tuh kepala nama mati casnya leton. Oke, Bu, masih ada tambahan. kan itu baik ya. jaringanku. Lainnya jaringanku. Wah, saya mau kima Tinder. Hilang jaringanku, Pak. Enggak. Terlempar kah? Ke masa lalu. Bukan Jak nih. Oke nih, siap nih presentasi. Oke nih. Langsung dipresentasikan Bu Armida. Moderator kahaya ya. Itu Ibu Erwana Nahoji itu bawa materi. Ya, aku aja membawa materi. Pak Guru aja lo matu Pak maku magi ru biasa Bu ni bermasalah dina lo kedo tanda pananan. Oh, masih Di jaringannya Bu. Screen jaringan. Biasa juga ada jaringan. Di penasaran toka sedibuan mida longa misalnya mak. Iya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi ya. Ya, Ibu Erwana. Nanti Matu mano? di grup Ya. Pak Kam. Saya stop sharing Bu ya. Iya. Ya, yang penting sudah jadi dulu kerangkanya. Menangkan ini ada 2 Ibu Armida. Selanjutnya diserahkan ke Bu Eka untuk kasih lompat-lompat kata-katanya. Iya. Udah tahu si jago tanpa. Oh, dia jago kampah. Tadi ini jauh lupa jadi mengeras ya kau kena tangan. Iya, Pak Burago. Masih panjang perjalanan. Iya, belok kau asal lari nah, sabu mata tahu lalu kah? Iya, Saya itu lalu tidur kan ya dulu lari dikasih karena berat badanku tidak memungkinkan. Jadi bagaimana kostum besok Bu? Dia Ya, mau pakai baju hitam. Asal coklat susu, Coksu. coksu. Iya, sama rok. Ya. Kalau bulan depan tentu kami nih waktu mana buka sapa. Yang ukur untuk maklum berat badan tidak mungkin kayak jadi jarang kayak si cowok.
coklat susu yang kayak kan dulu pakai semua PP begitu. Iya, Iya. bagus ya. Iya, gitu. Oh, Warna celau Itu lebih anu, Bu, berwarna yang Di Google bawah. Google Ya mak barai ibu ji. mak berat dibaca lah. yang Hanya tuh dia majil baca lagi. astaga Ibu Eka. Merah maron magelo. Ya, Biar merah marun tuh. cereraro istilah nasi makan kita menyala Putih. bantu. Mana nih SD? Jadi itu tadi anu tak visi tak mewujudkan Mana kan nanya? terwujudnya Mau terwujudnya murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Iya. Iya, karena yang utama itu karakter dulu. betul Bu, karakter memang terwujudnya karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. sesuai. Ayo lo Yogi Itu Pak sih Mayan. kalau ipile kuro dimensina profil pelajar Pancasila. Itu nalo ipile salah satunya atau dua ke di situ. Tadi saya bilang masuknya Aku rasa nangi jangan. bapak aku ya tidak masuk itu profil Pancasila. Maksudnya Karakter sesuai dengan itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yesus gitu. ya Maksudnya dicinta atau karakter anu dipilih Atau tadi Bisa satu dimensi atau dua dimensi begitu. dimensi ya. Cuma tadi lebih ke terpusat. Kayaknya tadi lebih ke terpusatnya saja anunya. Kayak ada Akhlak mulia. Lagi Kalau Bu. berkarakter berarti yang dimensi berakhlak mulia. ya Ya, itu yang berarti mulia. Yang pertama di bisa juga kita tanyakan bertanya sama Ibu. Ya sebentar ditanyakan. Atau kita tambahkan murid yang berkarakter berakhlak mulia sesuai profil. jadi tanyakan sisa nih matu bisa jadi tanyakan. Iya. Iya, meluas sih kalau masuk profil pelajar Pancasila. Enggak. Dalam mana nih 6 dimensi? Tidak aja sebenarnya ini cuma Maksudnya Yang tadi mewujudkan Buli peserta itu didik yang yang karakter berkarakter. sesuai yang profil pelajar Pancasila sesuai. maksudnya. karakternya siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Sampai karakter lain. Iya. Seperti ada karakter lain yang tidak sesuai dengan profil pelajar Atau Pancasila. bilang nih saja terwujudnya murid yang berkarakter dan berakhlak mulia. Iya. Akhlak Anda mulianya saja nangir. nanti ditanyakan. Ya. Oh iya. Tidak meluas jika itu kalau anu toh. Kalau Iya. bilang begitu Ki sesuai profil pelajar. Ada mingguan. Halo Bira. Made. Insya Allah besok Insya Allah besok Boleh jam Mogi 7 kalau OTW. Yang berapa besok karena tidak ada saya lihat jamnya tadi nak kirim tugasnya. Jam dan apa di situ yang dia yang di Dia mana sih di kelompok Salah. Kalau Bu Armida jam 6 sudah berangkat. iya. Jam mana? Dia aja nasi di kelompok dia mana sih? Deva Bu, Deva apa sih Ay, gak? masih apa nah iya karena masih Pengitaran juga. Kawan Si kelompok sih Ki. Kalau kamera. Iya. Mai senang menjajarin aku, teman utama sih Kak Pema. dari kemarin Bu itu masih lemuka kayak mana baju ku makro jaring ada gak kan rasa ki. Wifi aku tuh. Nah, engkau papa sawe Ki, ku boleh yang pakai kas. Anu ngayolo. Nah salah kamar nak lenya inuku gini inuku nah. Lo Tony pa aja ke Bang. Melo nih Pak aja. Mai pede penan. Nasi. Masih 10 menit. Dia Karena siapa si kelompok aku makan tege aja Ibu Ira. di hasilnya si bawa tuta. Ku si kampung ya. Lo ke si kampung. Menjajaring aku. Mesu kanang Ala ya Lufitoni nangi foto iero tempo tak manu di berdiskusi menyusun itu tadi.
Coba saya screen kembali Bu Sri biar Saya screen dulu aku foto. dipakai Ya, coba ke jurnal. Asik Ki. Menghilang mak saya. Jangan Mi. Salah kamu Kak Nak. Ya saya screen dulu baru di screenshot. Iya, siapa dulu bisa aja mau screenshot yang ke kamu tamai. Ya. Ya, oke. Siapa yang bisa screenshot? Dia tidak bisa mas screenshot. Kayak lo foto bawang. Apa ada ya? Kayaknya tidak bagus jaringan dari tadi. Mana nih? Mana ya sekelompok gue? Siapa foto? Ada mana sih kelompok kulenya mah jaringan. Iya, jaringan bermasalah. Saya juga tadi terlempar di sini. Ada Jenny na foto juga Bu Pasil ya. Kirim. Suaranya Bu. Tak dempo Kak Iya. Suara Ibu Pasil. Oh iya. Sana kamera kan nange. Sana kamera Kak. Lenyak lalu kayak meletekan. Oh iya oke. Mama ya tak dempo kalenya Kak. Saya masuk. Oke, berapa orang lagi yang belum bergabung? Udah nyasar dia pergi ngopi itu. Oke, Ibu Bapak sekalian, ini saya lihat kurang satu ini, mana laki-lakinya? Pak Adil kayaknya sih nggak ngopi nih. Oke, kita tunggu Pak Adil sebentar ya, 1 menit, baru kita mulai. Jaringan juga terlempar. Iya, jaringannya enggak bagus. Jadi kalau ada yang kayak begitu, kita salahkan saja jaringan. Memang jaringan memang harus disalahkan. Jadi memang kadang kala memang jaringan itu, semoga teman-teman jaringan selalu baik-baik saja ya. Oke, baik Ibu Bapak, Pak Adilnya sudah dari ngopi nih sepertinya. Selamat datang Pak Adil. Oke, kita mulai. Ya, selamat datang kembali di Alfamart. Baik Ibu Bapak sekalian, senang rasanya tadi ya saya melihat diskusinya yang begitu aktif. Saya melihat juga teman-teman tidak baku dorong-dorong lagi. Biasanya kan bilang, baku tunggu-tunggu, tidak ada yang menyalakan mikrofonnya. Baku tunggu-tunggu sampainya jalan itu 10 menit tidak ada yang mau bicara. Dan alhamdulillah ini sepertinya sudah naik kelas nih ya. Artinya ini sudah bukan lagi anak SD, tapi sudah level anak kuliah. Dan teman-teman ini sudah berinisiatif untuk membangun komunikasi dengan teman-temannya,
membangun diskusi, kalaupun ada perbedaan disampaikan dengan cara yang bijak. Ini adalah satu hal yang patut saya apresiasi buat teman-teman, dan semoga ini membentuk karakter kita bersama. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi atas apa saja yang tadi kita lakukan. Ya, tentunya refleksi yang kita lakukan adalah refleksi yang berkaitan dengan diskusi yang barusan kita lakukan, tetapi bukan terkait dengan hasil diskusi, tetapi yang akan kita bahas, yang kita refleksikan adalah apa dan bagaimana proses dari diskusi yang Ibu Bapak lakukan tadi. Nah, ini ada pertanyaan permantik. Pertanyaannya cuma satu ya Ibu Bapak. Jadi nanti silakan raise hand, bisa juga menekan tombol fitur kolom chatnya, diketik di situ. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari proses diskusi dalam kelompok. Jadi ada sempat tadi yang saya dengar itu, gak lupa kita ditanyakan ini Di. Coba nanti Ibu Bapak ceritakan hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang menarik yang Ibu Bapak temukan dalam diskusi kelompoknya. Silakan, ada yang ingin berkomentar? Oke, sudah ada yang raise hand, saya lihat dulu. Ada Ibu Armida, lincah sekali Ibu Armida ya. Silakan Ibu Armida. Terima kasih Bu, itu untuk mengurangi rasa ngantuk. Ya, diskusi tadi kami itu ya sungguh sangat luar biasa. Tadi kami membagi peran lagi, ya misalnya tadi saya mendapatkan moderator, ya supaya kita merasakan semua kegiatan. Ada yang menjadi tadi yang membuat kampanye lagi, kemudian yang membawakan materi. Jadi kita bertukar-tukar peran supaya kita bisa merasakan semua. Kemudian tadi diskusi itu ya semua rekan-rekan mengeluarkan pendapatnya. Kami sangat mengapresiasi semua dan saling memberikan masukan di antara kelompok kami, dan saya juga sangat bangga dengan kelompok saya. Sungguh sangat luar biasa pendapat-pendapat mereka dan saling menghargai. Dan tadi seperti yang Ibu katakan, di kelompok kami itu ibarat kita sudah kenal 1 tahun lebih lah. Sangat akrab. Ya mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibaratnya ini sudah kenalan sejak setahun yang lalu Ibu ya, Ibu Armida ya. Hebat ya. Jadi walaupun kita masih berproses 1 bulan lebih, tapi teman-teman sudah akrab. Ini artinya komunikasi yang terjalin intens ya di antara Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Ibu Bapak. Tadi juga ada hal yang menarik, ternyata di kelompoknya Ibu Armida itu mereka saling tukar peran. Wah, ini adalah salah satu praktik baik juga ya yang bisa kita lakukan ketika nanti di kelas kita mengelompokkan siswa kita mungkin bisa membaginya dalam bentuk tukar peran. Kalau yang selama ini yang selalu berbicara, bagaimana kalau yang sering diam, mungkin ya kita libatkan dalam proses itu. Jadi apa yang Ibu Bapak lakukan itu mungkin saja bisa menjadi kita adaptasi untuk proses pembelajaran. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Tadi di kelompok kami, itu kelompok 1, masing-masing anggota kelompok telah memiliki visi sendiri, namun kami berupaya untuk meramu visi teman-teman menjadi satu visi kelompok. Semoga nanti bisa bisa dipresentasikan di Rukol sesi 2 dengan baik. Walaupun salah satu kondisi teman kurang baik, tapi tetap berusaha untuk memberikan pendapatnya di kelompok kami. Bahkan ada yang sempat keluar dari grup karena jaringan, Bu, keluar dari room karena jaringan, namun berusaha masuk kembali ke kelas, ke ruang virtual. Begitu semangat teman-teman di kelompok saya, gitu. Dan kemudian yang kedua, adanya umpan balik dari teman-teman juga. Mereka memberi tanggapan supaya diskusi kita bisa berjalan dengan lancar dan memperoleh satu kesepakatan. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas refleksinya Bu Suryani. Ini menarik ini ya. Ini sepertinya kelompok ini tadi mengungkapkan bahwa semua kelompok ini sebagai motor penggerak ya, motor penggerak. Kalau misalnya ada yang lagi down, mereka saling memotivasi satu sama lainnya.
Kalaupun ada yang sedang sakit, ada yang terlempar, mereka enggak, masuk tunik deh. Seperti ini tidak ada seperti itu. Karena sikap bijak dan sikap kolaborasi antar kelompok ini sudah terbentuk. Tadi Bu Selvi kedengaran suaranya kayak melebihi suara saya sepertinya ya. Bu Selvi sakit, Bu Selvi? Iya Bu, sudah beberapa hari main juga kambuh, tapi semoga bisa ikuti kegiatan dengan baik. Amin, semoga lekas sembuh ya Bu Selvi. Tapi ini sudah agak normal suaranya, artinya tadi agak jaringan agak sedikit mengganggu tadi Bu Selvi ya. Oke, baik, terima kasih Bu Suryani sudah menyampaikan hasil refleksinya terkait dengan proses pembelajaran di aktivitas sesi 1 tadi. Masih ada Bu Sahriani. Silakan Bu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi di kelompok saya tadi itu terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa. Kami dari kelompok 2 itu menyampaikan visi masing-masing dan kemudian kita menyatukan visi itu tadi di kanvas Bagja tersebut apa-apa yang perlu dipertanyakan untuk agar visi itu bisa tercapai. Kemudian teman-teman juga tadi semangat, kemudian saling, jadi di kelompok kami itu Bu saling melengkapi satu sama lain. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sahriani atas refleksinya. Jadi kolaborasi yang kuat ya di antara kelompok 2 tadi. Dari banyaknya visi yang berbeda, lalu kemudian berhasil disatukan. Nah ini saya mau tanya di kelompok 2 nih, bagaimana kalian menyatukan itu visi yang berbeda itu? Tidakkah kalian merasa misalnya, aduh kenapa bukan visiku yang diambil, jadi kenapa visinya ini yang diambil? Mungkin ada di sebelum Bu Eka ya. Bu Eka kelompok berapa Bu Eka? Kelompok 2. Oh, sama dengan Bu Sariani ya? Oke, boleh dikuatkan sedikit Bu atas pertanyaan saya tadi. Bagaimana perasaannya ibu-ibu ini ketika perbedaan itu lalu kemudian disatukan? Tidakkah merasa, aduh kenapa bukan ini yang bagus, ini yang bagus? Oke, Bu Eka silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi dari kelompok saya, dari kelompok 2, jadi saya sangat senang tadi berada di kelompok sambil kita berkomunikasi, berdiskusi, menyusun suatu apalagi namanya visi, meskipun kami dari beberapa ada beberapa visi, namun kita tadi memilih satu visi yang kita nilai begitu hal yang paling penting untuk kita wujudkan, menyatukan mimpi kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita wujudkan di di sekolah atau pada murid kita. Jadi itu salah satu cara tadi kita memilih visi yang mana yang paling penting untuk kita wujudkan untuk murid kita. Salah satu mimpi dari kami berlima. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari perbedaan itu melahirkan satu mimpi besar Ibu ya, Bu Eka ya. Dan satu mimpi besar itulah kemudian dirumuskan dalam tahapan Bagja. Walaupun mungkin ada agak sedikit panjang prosesnya untuk menyatukan pendapat itu, tetapi tidak terjadi riak-riak atau tidak bersifat alot ya dalam prosesnya. Oke, terima kasih banyak Ibu dari kelompok 2. Dan mungkin masih ada dari kelompok 1 yang mau menyampaikan ceritanya hal yang menarik terkait dengan proses diskusi tadi. Tadi ada Bu Asira juga yang sempat raise. Ya, silakan Bu Asira. Masih mute Bu Tabe? Terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi itu saya sempat keluar karena jaringan saya jelek. Walaupun berusaha untuk masuk kembali, tapi ternyata waktu juga sudah habis. Tadi di kelompok saya itu di mana ada 5 orang, kami semua di situ menyatukan visi yang kami buat sehingga menjadi
satu visi yang kami akan kuatkan nanti. Dan setelah itu hal yang menarik tadi di dalam kegiatan kelompok diskusi kami itu kami semua bisa berpartisipasi. Ya, saya sangat mensupport adik-adik saya di sini semuanya berpartisipasi, mau membantu saya dalam hal mendorong saya kembali untuk menjadi moderator. Kemarin saya juga yang jadi moderator, didorong untuk jadi moderator. Sekarang lagi insya Allah saya yang akan menjadi moderator kembali. Semoga nanti saya tidak mengecewakan, karena kemarin waktu saya jadi moderator saya belum bisa men-share kemarin itu aplikasinya, Bu. Mudah-mudahan nanti ini insya Allah saya akan belajar untuk bisa menampilkan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asira tadi bilang kakak ya. Saya menganggap Bu Asira masih muda, kelihatan muda ini. Bu Asira kelihatan berapa, Bu Asira? 79, Bu. Saya sudah umur 45 tahun, Bu. Oh, Masya Allah. Saya kira kita semua seumuran ya di grup ini, di forum ini. Bu, saya cuma kecil badan, jadi kecil. Tapi awet muda semuanya ya, Ibu. Yang paling muda di sini siapa sebenarnya yang paling muda di sini? Selfie, Bu. Selfie, Bu. Bu Selfie kelahiran tahun berapa, Bu Selfie? 97, Bu. Wah, paling muda. Itu yang paling muda, Bu. Paling tinggi juga. Ini kalau di Zoom ya, saya lihat ini semuanya sama tinggi. Jadi, besok kan teman-teman Loka Karya 1 ya besok ya? Iya, besok. Paling tinggi itu, Selfie paling muda juga. Oh, begitu. Jadi bagus ke pertumbuhannya ya. Iya. Mudah-mudah sekarang. Paling pendek saya. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya melihat luar biasa sekali ya diskusinya. Ternyata dari proses ini menguatkan kolaborasi teman-teman, pendapat yang mungkin selama ini individualistik, dengan proses kita belajar seperti ini di ruang kolaborasi, khususnya di sesi 1, itu menguatkan kolaborasi kita, menguatkan refleksi kita, dan juga menguatkan bagaimana nilai-nilai guru penggerak yang ada di dalam diri kita. Selain kita mandiri, tetapi kita juga harus kolaboratif, dan itu terbentuk dari proses ini. Terus yang kedua, saya tadi salah satu tadi yang sempat saya kutip tadi dari Bu Asira, bahwa dari diamanahkannya menjadi moderator kembali oleh temannya, dan ini menjadi proses refleksi bagi dia untuk selalu berbuat menjadi lebih baik. Kalau kemarin tidak sempat bisa share screen, dia berupaya untuk lebih baik. Bagaimana untuk sesi 2 ini beliau bisa share screen sendiri tanpa bantuan lagi, dan itu adalah proses refleksi. Mau belajar. Bagus ya Ibu ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke saya menyampaikan alur berikutnya. Di sini ada PP kita yang bergabung, ada Bapak Irwan. Silakan, mungkin ada penguatan yang ingin disampaikan oleh Bapak Irwan. Saya beri kesempatan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin secara keseluruhan luar biasa semangat dari teman-teman CGP semuanya Ibu. Namun ada sedikit penguatan tentunya tentang visi, di mana visi itu sebenarnya menurut saya terbentuk dari sebuah orang Bugis bilang Pandawa-Nawa. Nah, seperti yang Ibu Fasil juga tadi sampaikan, jadi berawal dari situ akan muncul sebuah perasaan bahwasanya inilah yang nanti kelak yang ingin saya ubah sehingga mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dalam hal visi itu juga yang perlu kita perhatikan yaitu tentang kolaborasi. Tidak menuntut kemungkinan nanti dalam sekolah itu ada visi yang akan berubah, namun tentunya kita juga harus tetap memperhatikan yang namanya kolaborasi. Jangan semata-mata memandang bahwasanya oh ini kebutuhan saya,
Jadi kita juga harus membutuhkan kebutuhan-kebutuhan secara keseluruhan di sekolah tersebut. Mungkin seperti itu dari saya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Tetap semangat untuk teman-teman CGP semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Sampai jumpa buat teman-teman di Lokakarya besok. Baik, ini menarik sekali ya penguatan dari Bapak pengajar praktik kita. Ya, terkait dengan impian kita, nawa-nawa kita. Semoga nanti visi yang Ibu Bapak rumuskan dan itu akan dipraktikkan besok ya di Lokakarya. Jadi Ibu Bapak nanti rumuskan betul-betul visi yang bisa kalian ukur, visi yang bisa kalian laksanakan dengan proses tahapan bahagia, sehingga impian itu tidak hanya sekedar impian, tapi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mencoba memperlihatkan untuk alur atau tahapan belajar berikutnya. Nah, ini ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya adalah Ibu Bapak akan melalui presentasi kelompok di sesi 2. Di sesi 2 itu pelaksananya adalah Senin tanggal 22 Juli, dan ini kita akan sepakati bersama pukul berapa, karena kita refleksikan kondisi saya sebagai fasil, kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi pukul 14 karena saya mengajar sampai pukul 14.20. Nanti Ibu Bapak sepakati mungkin ada saran dari teman-teman, kita lakukan di jam berapa. Lalu kemudian untuk besok teman-teman akan bertemu dengan pengajar praktiknya untuk Lokakarya. Ya, Lokakaryanya sudah didiskusikan bersama pengajar praktik. Silakan Ibu Bapak implementasikan ilmu yang diperoleh, praktikkan, dan kalau ada hal yang belum jelas silakan ditanyakan dalam Lokakarya. Jika misalnya masih ada hal yang butuhkan informasi, kita akan diskusikan nantinya di sesi 2. Nah, Ibu Bapak sekalian, terkait dengan pukul tanggal 22 di rukol ini dan rukol-rukol berikutnya, kita akan diskusikan dulu. Ibu Bapak, ada yang berkenan menyampaikan pendapatnya, kira-kira kita pukul berapa? Ya, Ketua kelas mungkin silakan Pak Ketua. Tabe Bu, pukul berapa pulang dari sekolah Bu? Saya selesai pukul 14.20 Ibu Afira. Oh ya, berarti jam 2 lewat ya? Iya. Jam 2.20. Bisakah Bu sudah sholat apa? Ya, sholat asar. Sudah sholat asar di? Iya. Jam berapa Bu? Sholat asar kan jam 13 lewat ya? Cuman kalau jam setelah asar itu, karena kita kan 3 jam pembelajaran, jadi kemungkinan kita sampai malam. Maghrib. Iya. Saya mencoba menawarkan. Ya, mungkin bisa jam 15, Bu. Pas 15.00 pas. Ya. 15.00 ya. Oke, tidak capek Jiki Bu. Enggak, Ji. Ya, dari Ibu saja. Iya, itu saya karena siapa tahu mau istirahat dulu, jadi saya enggak kasih itu jam 15 karena jam 15 kan otomatis jam 3 baru pulang kasihan dari sekolah. Sepertinya waktu 40 menit untuk istirahat sepertinya sudah sangat cukup. Jadi kita tetapkan ya, kita sepakati pukul 15 ya. Iya, Bu. Yang penting sehat-sehat, Bu. Iya, sehat. Jadi pukul 15.00 nanti kita buat kesepakatan belajar setiap alurnya supaya teman-teman tidak terganggu juga jadwal sholatnya. Karena kalau pukul 15 itu, kalau kita 3 jam pembelajaran, kita kemungkinan selesai pukul 90 menit ke depannya. Berarti pukul 4:30. Oh, bisa sholat asar kalau sudah selesai. Ya, 4:30 selesainya. Maaf. Pukul 5 lewat. Iya. Bisa mungkin kita nanti jeda ya, mungkin sekitar 15 menit untuk sholat atau seperti apa nanti kita diskusikan pada pembelajaran, kesempatan belajar. Teman-teman tidak ada yang dirugikan dalam proses penentuan jadwal ini, atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Bagaimana teman-teman? Pukul 15 sampai kepada? Ya Bu, yang penting saya bukan malam karena tidak ada jaringan untuk Zoom kalau gitu. Saya juga Bu, yang malam itu paling susah. Ya, saya juga kalau malam susah. Karena ada anak kecil.
Kayaknya bagus nih itu jam 3. Iya, ada anak kecil juga di rumah Ada baru anak 2 kecil tahun. kesian. Iya betul. Kalau saya mengikut Ya. menyesuaikan. Iya. Baik teman-teman, saya siap ya. Saya juga tidak suka malam. Soalnya kalau malam itu waktunya kita istirahat. Jadi badan kita juga butuh istirahat Iya soalnya. Bu, iya betul Bu, betul Bu. Iya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah memutuskan atau menyepakati jadwal yang tidak merugikan satu sama lainnya. Ini adalah wujud kolaborasi yang tercipta di antara kita ya dalam proses penentuan jadwal pembelajaran. Nah, Ibu Bapak sekalian, tibalah saatnya kita di sesi terakhir, di akhir atau di penghujung kegiatan kita, dan semoga kegiatan ruang kolaborasi ini bukan hanya ajang untuk kita berdiskusi, tetapi bagaimana menguatkan kolaborasi. Namanya ruang kolaborasi adalah ruang untuk menguatkan, merekatkan hubungan silaturahmi dan juga hubungan kolaborasi antar kita sebagai salah satu nilai dari guru penggerak. Saya Rahmaniar, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Jaga sehat, jaga bahagianya. Semoga selalu dalam posisi bahagia. Untuk itu, agar kita mendapat keberkahan dari semua proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir, mari kita tutup proses pembelajaran kita ini dengan berdoa bersama. Silakan Bapak Adil. Terima kasih Bu. Sebelum kita menutup kegiatan rukol ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini, yang penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukul ini yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukul ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Adil sudah memimpin doa. Terima kasih juga Ibu Admin sudah membersamai dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Pengajar Praktik, Bapak Irwan sudah membersamai dari awal sampai akhir. Demikian juga untuk teman-teman sekalian. Untuk itu mari kita resmikan pertemuan kita dengan foto bersama. Ayo. Siapa yang mau mengambil gambar? Bagaimana, kata kelas siap? Sepertinya kata kelas siap ini di siap. Oke, biar saya. Oke. Ini modelnya seperti apa Pak Ketua? Mungkin dari teman-teman bisa ada idenya. Idenya Bu Sofiani. Ya. 3, 2, 1. Oke. Siapa tahu ada yang lain lagi. Mana lagi? Oke. 3, 2, 1. Oke, selesai. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Rukul sesi 2. Salam untuk teman-teman CGP di Kabupaten Sopeng. Salam kita pada salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Cepat pulih kembali, sehat kembali Bu. Terima kasih. Ya sudah lama sekali nih ya.